Supriyadi, dosen Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi D3 Keperawatan Purwokerto. Diagnosis keperawatan merupakan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan tentang lansia, yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan masalah lansia, dan penarikan kesimpulan ini dapat dibantu oleh perawat. Diagnosis keperawatan adalah tahap kedua dari proses keperawatan setelah dilakukannya pengkajian keperawatan. A. Pengertian diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah clinical judgment, yang berfokus pada respon manusia terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan atau kerentanan, vulnerability, baik pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Nanda, tahun 2018 sampai tahun 2022. Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian dari diagnosis keperawatan gerontik adalah keputusan klinis yang berfokus pada respon lansia terhadap kondisi kesehatan atau kerentanan tubuhnya, baik lansia sebagai individu, lansia di keluarga maupun lansia dalam kelompoknya. B. Kategori diagnosis keperawatan. Ada beberapa tipe diagnosis keperawatan, diantaranya tipe aktual, risiko, kemungkinan, sehat dan sejahtera, welfare, dan sindrom. 1. Diagnosis keperawatan aktual. Diagnosis berfokus pada masalah. Diagnosis aktual adalah clinical judgment yang menggambarkan respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan baik pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Hal ini didukung oleh batasan karakteristik kelompok data yang saling berhubungan. Contoh, 1. Ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. 2. Gangguan pola nafas. 3. Gangguan pola tidur. 4. Disfungsi proses keluarga. 5. Ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga. 2. Diagnosis keperawatan risiko atau risiko tinggi adalah clinical judgment yang menggambarkan kerentanan lansia sebagai individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang memungkinkan berkembangnya suatu respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan, proses kehidupannya. Setiap label dari diagnosis risiko diawali dengan frase, risiko. Nanda, 2022. Contoh diagnosis risiko adalah 1. Risiko kekurangan volume cairan. 2. Risiko terjadinya infeksi. 3. Risiko intoleran aktivitas. 4. Risiko ketidakmampuan menjadi orang tua. 5. Risiko distres spiritual. 3. Diagnosis keperawatan promosi kesehatan adalah clinical judgment yang menggambarkan motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mengaktualisasikan potensi kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Respon dinyatakan dengan kesiapan meningkatkan perilaku kesehatan yang spesifik dan dapat digunakan pada seluruh status kesehatan. Setiap label diagnosis promosi kesehatan diawali dengan frase, kesiapan meningkatkan. Nanda, 2022. Contoh, 1. Kesiapan meningkatkan nutrisi. 2. Kesiapan meningkatkan komunikasi. 3. Kesiapan untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan. 4. Kesiapan meningkatkan pengetahuan. 5. Kesiapan meningkatkan religiusitas. 4. Diagnosis keperawatan sindrom adalah clinical judgment yang menggambarkan suatu kelompok diagnosis keperawatan yang terjadi bersama, mengatasi masalah secara bersama dan melalui intervensi yang sama. Sebagai contoh adalah sindrom nyeri kronik menggambarkan sindrom diagnosis nyeri kronik yang berdampak keluhan lainnya pada respon klien. Keluhan tersebut biasanya diagnosis gangguan pola tidur, isolasi sosial, kelelahan, atau gangguan mobilitas fisik. Kategori diagnosis sindrom dapat berupa risiko atau masalah. Contoh, 1. Sindrom kelelahan lansia. 2. Sindrom tidak berguna. 3. Sindrom post-trauma. 4. Sindrom kekerasan. 5. Rumusan diagnosis keperawatan. A. Diagnosis keperawatan gerontik untuk lansia sebagai individu. 1. Kategori aktual. Contoh, A. Ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. B. Gangguan pola nafas. C. Gangguan pola tidur. A. Risiko kekurangan volume cairan. B. Risiko terjadinya infeksi. C. Risiko intoleran aktivitas. 3. Promosi kesehatan. Contoh, A. Kesiapan meningkatkan nutrisi. B. Kesiapan meningkatkan komunikasi. C. Kesiapan meningkatkan pembuatan keputusan. 4. Sindrom. A. Sindrom kelelahan lansia.
B. Sindrom tidak berguna. B. Diagnosis keperawatan gerontik untuk lansia sebagai anggota keluarga 1, kategori aktual contoh. A. Ketidakefektifan manajemen terapeutik keluarga pada Bapak PB. Gangguan proses keluarga Bapak S2, kategori risiko, contoh. A. Risiko terjadinya disfungsi keluarga Bapak P keluarga Bapak SB. Risiko penurunan coping keluarga Bapak D3, promosi kesehatan. Contoh. A. Kesiapan meningkatkan komunikasi keluarga Bapak SB. Kesiapan meningkatkan pembuatan keputusan keluarga Bapak AC. Diagnosis keperawatan gerontik untuk lansia dalam kelompok 1, kategori aktual. Gangguan aktivitas fisik pada kelompok lansia di Panti Werda. 2. Kategori risiko. Risiko trauma fisik pada lansia pada kelompok lansia di RT 2. Perencanaan keperawatan gerontik. Perencanaan keperawatan gerontik ini merupakan langkah ketiga dalam proses keperawatan. Perawat memerlukan berbagai pengetahuan dan keterampilan diantaranya. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan klien, nilai dan kepercayaan klien, batasan praktek keperawatan, peran dari tenaga kesehatan lainnya. Pengetahuan dan keterampilan lain yang harus dimiliki perawat adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menulis tujuan serta memilih dan membuat strategi keperawatan yang aman dalam memenuhi tujuan, menulis instruksi keperawatan serta kemampuan dalam melaksanakan kerjasama dengan perangkat kesehatan lain. A. Pengertian perencanaan keperawatan gerontik. Perencanaan keperawatan gerontik adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan atau mengurangi masalah-masalah lansia. B. Prioritas masalah keperawatan. Penentuan prioritas diagnosis ini dilakukan pada tahap perencanaan setelah tahap diagnosis keperawatan. Dengan menentukan diagnosis keperawatan, maka perawat dapat mengetahui diagnosis mana yang akan dilakukan atau diatasi pertama kali atau yang segera dilakukan. Terdapat beberapa pendapat untuk menentukan urutan prioritas, yaitu A. Berdasarkan tingkat kegawatan, mengancam jiwa. Penentuan prioritas berdasarkan tingkat kegawatan, mengancam jiwa, yang dilatar belakangi oleh prinsip pertolongan pertama, dengan membagi beberapa prioritas yaitu prioritas tinggi, prioritas sedang dan prioritas rendah. 1. Prioritas tinggi. Prioritas tinggi mencerminkan situasi yang mengancam kehidupan, nyawa seseorang, sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu seperti masalah bersihan jalan napas yang tidak efektif. 2. Prioritas sedang. Prioritas ini menggambarkan situasi yang tidak gawat dan tidak mengancam hidup klien seperti masalah higiene perseorangan. 3. Prioritas rendah. Prioritas ini menggambarkan situasi yang tidak berhubungan langsung dengan prognosis dari suatu penyakit yang secara spesifik, seperti masalah keuangan atau lainnya. B. Berdasarkan kebutuhan Maslow. Maslow menentukan prioritas diagnosis yang akan direncanakan berdasarkan kebutuhan, di antaranya kebutuhan fisiologis keselamatan dan keamanan, mencintai dan memiliki, harga diri dan aktualisasi diri. Untuk prioritas diagnosis yang akan direncanakan, Maslow membagi urutan tersebut berdasarkan kebutuhan dasar manusia, di antaranya 1. Kebutuhan fisiologis, meliputi masalah respirasi, sirkulasi, suhu, nutrisi, nyeri, cairan, perawatan kulit, mobilitas, dan eliminasi. 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, meliputi masalah lingkungan, kondisi tempat tinggal, perlindungan, pakaian, bebas dari infeksi dan rasa takut. 3. Kebutuhan mencintai dan dicintai, meliputi masalah kasih sayang, seksualitas, afiliasi dalam kelompok antar manusia. 4. Kebutuhan harga diri, meliputi masalah respek dari keluarga, perasaan menghargai diri sendiri. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, meliputi masalah kepuasan terhadap lingkungan. C. Penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah diagnosis keperawatan. Dengan kata lain, tujuan merupakan sinonim kriteria hasil, hasil yang diharapkan, yang mempunyai komponen sebagai berikut: S. Subjek, P. Predikat, K. Kriteria, K. Kondisi, W. Waktu, dengan penjabaran sebagai berikut: S. Perilaku lansia yang diamati, P. Kondisi yang melengkapi lansia, K. Kata kerja yang dapat diukur atau untuk menentukan tercapainya tujuan.
K. Sesuatu yang menyebabkan asuhan diberikan. W. Waktu yang ingin dicapai. Kriteria hasil yang diharapkan, merupakan standar evaluasi yang merupakan gambaran faktor-faktor yang dapat memberi petunjuk bahwa tujuan telah tercapai. Kriteria hasil ini digunakan dalam membuat pertimbangan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Setiap kriteria hasil berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang ditetapkan sebelumnya memungkinkan dicapai. Setiap kriteria hasil adalah pernyataan satu hal yang spesifik, harus sekonkret mungkin untuk memudahkan pengukuran. Kriteria cukup besar atau dapat diukur. Hasilnya dapat dilihat, didengar dan kriteria menggunakan kata-kata positif bukan menggunakan kata negatif. Contoh, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada lansia teratasi dengan kriteria hasil berat badan seimbang. Porsi makan habis, setelah dilaksanakan asuhan keperawatan selama 7 hari. D. Rencana tindakan. Setelah menetapkan tujuan, kegiatan berikutnya adalah menyusun rencana tindakan. Berikut ini dijelaskan rencana tindakan beberapa masalah keperawatan yang lazim terjadi pada lansia. A. Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Penyebab gangguan nutrisi pada lansia adalah penurunan alat penciuman dan pengecapan, pengunyahan kurang sempurna, gigi tidak lengkap, rasa penuh pada perut dan susah buang air besar, otot-otot lambung dan usus melemah. Rencana makanan untuk lansia. 1. Berikan makanan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. 2. Banyak minum dan kurangi makanan yang terlalu asin. 3. Berikan makanan yang mengandung serat. 4. Batasi pemberian makanan yang tinggi kalori. 5. Batasi minum kopi dan teh. B. Gangguan keamanan dan keselamatan lansia. Penyebab kecelakaan pada lansia. 1. Fleksibilitas kaki yang berkurang. 2. Fungsi penginderaan dan pendengaran menurun. 3. Pencahayaan yang berkurang. 4. Lantai licin dan tidak rata. 5. Tangga tidak ada pengaman. 6. Kursi atau tempat tidur yang mudah bergerak. Tindakan mencegah kecelakaan. 1. Anjurkan lansia menggunakan alat bantu untuk meningkatkan keselamatan. 2. Latih lansia untuk pindah dari tempat tidur ke kursi. 3. Biasakan menggunakan pengaman tempat tidur jika tidur. 4. Bila mengalami masalah fisik misalnya rematik, latih klien untuk menggunakan alat bantu berjalan. 5. Bantu klien ke kamar mandi terutama untuk lansia yang menggunakan obat penenang atau diuretik. 6. Anjurkan lansia memakai kacamata jika berjalan atau melakukan sesuatu. 7. Usahakan ada yang menemani jika berpergian. 8. Tempatkan lansia di ruangan yang mudah dijangkau. 9. Letakkan bel di dekat klien dan ajarkan cara penggunaannya. 10. Gunakan tempat tidur yang tidak terlalu tinggi. 11. Letakkan meja kecil di dekat tempat tidur agar lansia menempatkan alat-alat yang biasa digunakannya. 12. Upayakan lantai bersih, rata dan tidak licin, basah. 13. Pasang pegangan di kamar mandi. WC 14. Hindari lampu yang redup, menyilaukan. Sebaiknya gunakan lampu 70-100 watt. 15. Jika pindah dari ruangan terang ke gelap ajarkan lansia untuk memejamkan mata sesaat. C. Gangguan kebersihan diri. Penyebab kurangnya perawatan diri pada lansia adalah 1. Penurunan daya ingat. 2. Kurangnya motivasi. 3. Kelemahan dan ketidakmampuan fisik. Rencana tindakan untuk kebersihan diri, antara lain. 1. Bantu lansia untuk melakukan upaya kebersihan diri. 2. Anjurkan lansia untuk menggunakan sabun lunak yang mengandung minyak atau berikan skin lotion. 3. Ingatkan lansia untuk membersihkan telinga dan mata. 4. Membantu lansia untuk menggunting kuku. D. Gangguan istirahat tidur. Rencana tindakannya, antara lain. 1. Sediakan tempat tidur yang nyaman. 2. Mengatur waktu tidur dengan aktivitas sehari-hari. 3. Atur lingkungan dengan ventilasi yang cukup, bebas dari bau-bauan. 4. Latih lansia dengan latihan fisik ringan untuk memperlancar sirkulasi darah dan melenturkan otot, dapat disesuaikan dengan hobi. 5. Berikan minum hangat sebelum tidur, misalnya susu hangat. Gangguan hubungan interpersonal melalui komunikasi. Rencana tindakan yang dilakukan antara lain. 1. Berkomunikasi dengan lansia dengan kontak mata. 2. Mengingatkan lansia terhadap kegiatan yang akan dilakukan. 3.
Menyediakan waktu berbincang-bincang untuk lansia. 4. Memberikan kesempatan lansia untuk mengekspresikan atau perawat tanggap terhadap respon verbal lansia. 5. Melibatkan lansia untuk keperluan tertentu sesuai dengan kemampuan lansia. 6. Menghargai pendapat lansia. F. Masalah mekanisme pertahanan diri. Coping. Rencana tindakan yang dilakukan. 1. Dorong aktivitas sosial dan komunitas. 2. Dorong lansia untuk mengembangkan hubungan. 3. Dorong lansia berhubungan dengan seseorang yang memiliki tujuan dan ketertarikan yang sama. 4. Dukung lansia untuk menggunakan mekanisme pertahanan yang sesuai. 5. Kenalkan lansia kepada seseorang yang mempunyai latar belakang pengalaman yang sama. G. Masalah cemas. Rencana tindakan yang dilakukan adalah 1. Bantu lansia mengidentifikasi situasi yang mempercepat terjadinya cemas. 2. Dampingi lansia untuk meningkatkan kenyamanan diri dan mengurangi ketakutan. 3. Identifikasi kondisi yang menyebabkan perubahan tingkat cemas. 4. Latih klien untuk teknik relaksasi.